Di balik cahaya gemerlap California, tersembunyi kisah cinta tragis antara Dian, seorang TKI dari Tasikmalaya, dan Jordan, putra konglomerat yang memilih hidup sederhana. Cinta yang hancur, pengorbanan yang tak terelakkan, dan takdir yang tak terduga. Pernahkah kalian mengalami perpisahan yang tak terduga? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kalian dari kota mana saja? Awal perjalanan. Tahun 2008, sebuah takdir baru menanti Dian di ujung dunia. Di usianya yang ke-24, ia meninggalkan rumah sederhana di pinggir kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan hati yang berdebar antara harapan dan kecemasan. Tasikmalaya, kota yang dikenal dengan kerajinan bordirnya dan suasana pedesaannya yang sejuk, adalah tempat ia tumbuh besar. Rumahnya, yang terbuat dari kayu dan berdinding anyaman bambu, menjadi saksi bisu perjuangan keluarganya. Di sanalah ayahnya, seorang petani kecil, terjerat hutang yang semakin menumpuk akibat gagal panen dan biaya pengobatan ibunya yang sakit-sakitan. Hutang itu bagai rantai yang mencekik, membuat keluarga Dian terpuruk dalam kemiskinan yang seakan tak berujung. Dian, sebagai anak sulung, merasa memiliki tanggung jawab besar untuk meringankan beban keluarga. Ketika kesempatan untuk menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri datang, ia tidak ragu untuk mengambilnya. Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan, mulai dari pelatihan bahasa, pengurusan dokumen, hingga tes kesehatan, akhirnya ia mendapatkan pekerjaan sebagai resepsionis di sebuah hotel bintang 4 di California. Bagi banyak orang, California adalah mimpi. Namun, bagi Dian, California bukan hanya sekadar tempat di peta. Ia adalah janji akan kehidupan yang lebih baik, kesempatan untuk melunasi hutang ayahnya, dan impian untuk membantu adik-adiknya agar bisa melanjutkan sekolah. Perpisahan dengan keluarga adalah momen yang paling menyakitkan. Di terminal bus, ibunya memeluknya erat-erat, air mata membasahi pipi. Jaga diri baik-baik, Neng. Jangan lupakan salat dan doamu, bisik sang ibu dengan suara bergetar. Ayahnya, yang biasanya tegas, hanya bisa menepuk pundaknya sambil menahan tangis. Adik-adiknya menatapnya dengan mata penuh kekaguman dan kesedihan. Mereka tahu, kepergian Dian adalah pengorbanan besar, sebuah langkah yang diambil demi masa depan mereka semua. Perjalanan ke California terasa sangat panjang. Perbedaan waktu dan budaya seakan memukulnya dengan keras setibanya di sana. Bahasa Inggris, yang ia pelajari secara otodidak dari buku-buku lama dan film, kini harus ia gunakan setiap saat. Ia merasa seperti ikan yang dilemparkan ke lautan yang tak dikenal. Hotel tempatnya bekerja, sebuah bangunan megah dengan arsitektur modern di pusat kota, adalah dunia yang sangat berbeda dari kampung halamannya. Segalanya terasa asing, dari cara orang berbicara hingga kebiasaan sehari-hari. Sebagai seorang resepsionis, tugas Dian adalah menyambut tamu dengan senyum ramah yang tidak pernah luntur, melayani segala kebutuhan mereka, dan menjaga citra hotel. Ia bekerja keras, memastikan setiap tamu merasa nyaman. Ia menguasai sistem reservasi dan hafal seluk-beluk hotel dalam waktu singkat. Namun, di balik senyumnya yang profesional, tersembunyi kerinduan yang mendalam pada rumah dan kelelahan yang kadang tak tertahankan. Setiap malam, setelah jam kerjanya usai, ia akan menelepon keluarganya di Tasikmalaya. Suara adiknya yang bercerita tentang sekolah atau ayahnya yang mengabari perkembangan kebun, menjadi obat penawar rindu yang paling mujarab. Hidup di negeri orang, jauh dari keluarga, menuntut ketabahan yang luar biasa. Dian adalah potret seorang pejuang yang gigih. Ia seringkali merasa sendirian, namun ia selalu mengingatkan dirinya sendiri tentang tujuannya. Ia menabung setiap sen yang ia dapatkan, rela mengorbankan banyak hal demi melunasi hutang ayahnya. Ia percaya bahwa setiap tetes keringatnya akan menjadi jembatan menuju masa depan yang cerah bagi keluarganya. Ia tahu, di pundaknya, ia membawa beban dan harapan banyak orang. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Ia menghadapi semuanya dengan kepala tegak, siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Pertemuan di hotel. Di hotel tempatnya bekerja, dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, mulai dari para pebisnis sukses, turis yang ramah, hingga selebriti yang seringkali datang dan pergi tanpa menyapa. Namun, ada satu sosok yang selalu berhasil menarik perhatiannya di tengah hiruk-pikuk lobi hotel, Jordan. Pria berusia 26 tahun itu bekerja sebagai insinyur IT, sosok yang jarang berinteraksi langsung dengan tamu hotel. Ia lebih sering terlihat di area belakang, di kantornya yang penuh dengan server dan kabel, atau berkeliling di area publik dengan laptop di tangan, memastikan semua jaringan dan sistem komputer berfungsi dengan baik. Jordan memiliki aura tenang dan ramah, namun ia juga tampak sedikit tertutup. Gerak-geriknya terkesan profesional, namun ada sorot mata yang hangat dan tulus setiap kali ia berpapasan dengan Dian. Terkadang, ia akan tersenyum singkat dan mengangguk,
dan Dian akan membalasnya dengan senyum yang sama. Jordan dikenal oleh rekan-rekan kerjanya sebagai sosok yang cerdas, berdedikasi tinggi, dan sangat handal. Setiap kali ada masalah teknis, semua orang tahu Jordan adalah orang yang cepat untuk dihubungi. Yang tidak diketahui oleh siapapun di hotel, termasuk Dian, adalah latar belakang Jordan yang sesungguhnya. Jordan adalah putra tunggal dari seorang konglomerat di bidang konstruksi, pemilik salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Keluarganya tinggal di sebuah mansion mewah, dikelilingi oleh fasilitas yang tidak bisa diimpikan oleh orang biasa. Namun, Jordan sengaja memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Ia tidak pernah memberitahu siapapun tentang kekayaan keluarganya, bahkan kepada teman-teman terdekatnya. Bukan karena ia malu, melainkan karena ia ingin membuktikan dirinya sendiri. Sejak kecil, ia selalu hidup di bawah bayang-bayang nama besar ayahnya. Setiap pencapaiannya selalu dianggap sebagai hasil dari privilege, bukan kerja keras. Hal ini membuatnya muak. Ia ingin dikenal karena prestasinya, bukan karena kekayaan keluarganya. Itulah sebabnya ia mengambil pekerjaan di hotel ini, jauh dari perusahaan konstruksi milik keluarganya. Ia ingin menemukan jati dirinya dan, jika suatu saat nanti menemukan pasangan hidup, ia ingin pasangannya mencintainya apa adanya, bukan karena harta dan status sosial. Jordan ingin cinta yang tulus, yang tidak didasarkan pada perhitungan materi. Ia melihat Dian, seorang wanita sederhana dan pekerja keras dari Indonesia, sebagai sosok yang memiliki ketulusan yang ia dambakan. Ia merasa, di depan Dian, ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa embel-embel nama besar keluarganya. Cinta yang mulai bersemi. Setelah 7 bulan bekerja, benih-benih cinta yang tak terduga mulai tumbuh di antara Dian dan Jordan. Hubungan mereka berkembang dari sekadar interaksi profesional menjadi obrolan yang lebih personal. Jordan seringkali sengaja mencari Dian di meja resepsionisnya, berpura-pura menanyakan hal-hal sepele tentang sistem atau sekadar mengobrol tentang cuaca, tetapi sesungguhnya ia hanya ingin melihat senyum Dian dan mendengar suaranya. Dian, yang pada awalnya hanya bersikap profesional, perlahan mulai merasa nyaman dengan kehadiran Jordan. Ia menyadari, di balik sikap Jordan yang profesional, terdapat kebaikan hati yang tulus dan kecerdasan yang menarik. Obrolan mereka mulai melebar dari sekadar pekerjaan. Jordan tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang kehidupan Dian. Dengan sabar, dia menceritakan tentang kampung halamannya di Tasikmalaya, tentang perjuangan keluarganya, dan tentang mimpinya untuk melunasi hutang sang ayah. Jordan mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Ia tidak memandang rendah Dian, justru ia semakin terkesan dengan ketabahan dan semangatnya. Dian adalah sosok wanita yang kuat, mandiri, dan penuh kasih sayang, sifat-sifat yang jarang ia temui pada wanita lain di lingkungannya yang serba materi. Suatu sore, setelah jam kerja usai, Jordan memberanikan diri mengajak Dian minum kopi. Di sebuah kafe kecil yang nyaman tidak jauh dari hotel, mereka duduk berhadapan. Suasana yang tenang membuat mereka bisa berbicara lebih dalam. Jordan akhirnya mengungkapkan perasaannya. Dengan gugup namun tulus, ia berkata, "Dian, selama ini, aku mengagumimu. Aku mengagumi semangatmu, ketulusanmu, dan hatimu yang baik. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini di dekat siapapun. Aku jatuh cinta padamu." Hati Dian bergetar mendengar pengakuan itu. Ia tidak menyangka. Selama ini, ia selalu fokus pada pekerjaannya, pada mimpinya untuk keluarga. Urusan percintaan adalah hal terakhir yang ada di pikirannya. Ia memandang Jordan, mencari kebohongan di matanya, tetapi yang ia temukan hanyalah kejujuran. Namun, ia tidak bisa begitu saja menerima ajakan Jordan untuk berpacaran. Nilai-nilai yang diajarkan keluarganya dan budayanya di Indonesia begitu kuat tertanam dalam dirinya. Baginya, hubungan haruslah berujung pada komitmen yang serius, yaitu pernikahan. Dengan suara yang tegas namun lembut, Dian membalas, "Jordan, terima kasih atas perasaanmu. Aku juga merasa nyaman di dekatmu. Tapi, aku tidak bisa pacaran. Di tempatku, pacaran itu tidak dianggap serius. Jika kamu benar-benar mencintaiku, dan jika kamu sungguh-sungguh ingin bersamaku, ayo kita menikah." Permintaan Dian itu mengejutkan Jordan. Ia terdiam sejenak. Pikiran-pikiran berkecamuk di benaknya. Pernikahan? Secepat ini? Tanpa sepengetahuan orang tuanya? Namun, saat ia menatap mata Dian, ia melihat keteguhan hati. Ia melihat seorang wanita yang tahu apa yang ia inginkan dan tidak mau berkompromi dengan nilai-nilainya. Jordan menyadari, inilah cinta sejati. Bukan hanya sekadar perasaan sesaat, tetapi sebuah ikatan suci yang diimpikan Dian. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan wanita sebaik Dian pergi. Ia tahu, inilah wanita yang selama ini ia cari, yang mencintai dirinya apa adanya, bukan karena harta. Jordan mengambil napas dalam-dalam.
mengenyampingkan semua keraguan dan ketakutannya. Dengan senyum tulus, ia mengangguk. Aku setuju. Ayo kita menikah, Dian. Di kafe yang tenang itu, di tengah hiruk pikuk kota California, dua hati yang berbeda latar belakang bersatu dalam janji suci. Sebuah janji yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Pernikahan rahasia. Setelah Jordan menyetujui ajakan Dian, segala sesuatunya terjadi dengan cepat. Dalam waktu 2 minggu, mereka mempersiapkan segalanya dengan sederhana dan penuh kerahasiaan. Jordan, yang biasanya teliti dan terorganisir dalam pekerjaan, kini menjadi lebih bersemangat dalam mempersiapkan pernikahan mereka. Dian, yang tidak pernah membayangkan akan menikah di negeri orang, merasa seperti hidup dalam mimpi. Kebahagiaan mengalir deras di hatinya, membasuh semua kerinduan dan kesedihan yang selama ini ia rasakan. Pernikahan mereka dilangsungkan secara agama Islam di sebuah apartemen kecil milik seorang teman Jordan. Pihak yang hadir tidak lebih dari 10 orang, termasuk teman-teman terdekat Jordan yang juga beragama Islam, yang bersedia menjadi saksi. Seorang ustaz yang dihubungi oleh Jordan memimpin upacara pernikahan. Dengan hikmat dan tulus, Jordan mengucapkan ijab kabul dalam bahasa Arab yang ia pelajari secara khusus. Matanya menatap Dian dengan penuh keyakinan. Di momen itu, di depan para saksi dan Tuhan, mereka berdua resmi menjadi sepasang suami istri. Meskipun pernikahan ini sah secara agama, mereka memutuskan untuk tidak mendaftarkannya di catatan sipil Amerika. Hal ini menjadi sebuah keputusan yang disepakati bersama, terutama atas permintaan Jordan. Aku ingin memberitahu orang tuaku sendiri tentang pernikahan kita, jelas Jordan, sambil menggenggam tangan Dian erat-erat. Aku ingin mencari waktu yang tepat, saat mereka bisa menerima kehadiranmu apa adanya, bukan karena paksaan. Aku tidak ingin mereka membencimu. Dian, yang terlalu larut dalam kebahagiaan dan percaya sepenuhnya pada Jordan, mengiyakan permintaan itu tanpa menaruh curiga. Ia melihat ketulusan di mata Jordan, dan ia merasa Jordan hanya ingin melindunginya. Bagi mereka, ikatan suci ini sudah lebih dari cukup. Surat nikah yang ditandatangani oleh ustaz dan para saksi menjadi satu-satunya bukti pernikahan mereka. Mereka merasa bahwa cinta mereka adalah yang terpenting, bukan selembar kertas dari pemerintah. Mereka memulai hidup baru sebagai pasangan suami istri di sebuah apartemen sederhana. Jordan tetap bekerja sebagai insinyur IT, sementara dia melanjutkan pekerjaannya sebagai resepsionis. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh cinta, saling mendukung, dan berbagi tawa. Jordan selalu berhasil membuat Dian tertawa dengan leluconnya yang ringan, dan Dian selalu menyiapkan makanan Indonesia kesukaan Jordan. Dian merasa ini adalah awal dari kisah dongengnya. Ia seringkali membayangkan bagaimana ia akan memperkenalkan Jordan kepada keluarganya di Tasikmalaya suatu hari nanti. Ia juga membayangkan bagaimana Jordan akan membawa ia bertemu dengan orang tuanya, dan bagaimana mereka akan menyambutnya dengan hangat. Dian percaya, cepat atau lambat, Jordan akan menemukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan segalanya. Ia tidak menyadari, kerahasiaan pernikahan mereka ini akan menjadi pemicu dari badai besar yang akan menghancurkan kebahagiaan mereka di masa depan. Ia terlalu bahagia untuk melihat tanda-tanda bahaya yang tersembunyi di balik janji-janji manis Jordan. Badai mulai datang. 1 tahun berlalu, dan hidup Dian bersama Jordan terasa seperti mimpi. Mereka saling melengkapi, saling mendukung, dan berbagi kebahagiaan. Apartemen kecil mereka terasa seperti istana, dipenuhi dengan tawa, aroma masakan Indonesia yang dibuat Dian, dan perbincangan mendalam tentang masa depan. Namun, mimpi itu perlahan mulai buyar. Jordan, yang sebelumnya selalu bersemangat, kini seringkali terlihat murung dan gelisah. Ia sering menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal, dan percakapannya selalu berakhir dengan nada tegang. Dian bertanya-tanya, tetapi Jordan selalu menenangkannya dengan mengatakan bahwa itu hanya urusan pekerjaan. Kenyataannya, rahasia pernikahan mereka telah terbongkar. Orang tua Jordan, yang telah lama curiga dengan sikap putranya, akhirnya menyewa detektif swasta untuk mencari tahu apa yang disembunyikan Jordan. Ketika mereka mendapatkan laporan tentang pernikahan rahasia Jordan dengan seorang resepsionis dari Indonesia, amarah mereka meledak. Ayah Jordan, seorang konglomerat yang terbiasa mengendalikan segala sesuatu, merasa dikhianati dan dipermalukan. Ia tidak bisa menerima putranya menikahi wanita yang menurutnya tidak sepadan, apalagi tanpa restu mereka. Orang tua Jordan mengamuk. Mereka merasa Dian hanya memanfaatkan Jordan untuk mendapatkan status dan kekayaan. Mereka memandang Dian hanya seorang resepsionis dengan latar belakang keluarga miskin, sebuah standar yang jauh di bawah ekspektasi mereka. Ibu Jordan menelepon Jordan setiap hari, menangis dan mengancam. Jordan, kamu sudah gila? Kamu menikahi wanita rendahan itu? Apa yang akan dikatakan kolega ayahmu? Kita akan jadi bahan tertawaan.
Ayah Jordan, dengan suaranya yang dingin dan penuh ancaman, memberi Jordan ultimatum. Ceraikan dia, atau kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta keluarga. Semua yang kamu miliki, semua masa depanmu, akan hilang. Tekanan dari keluarga Jordan begitu kuat. Jordan, yang berada di antara cinta sejatinya kepada Dian dan kewajibannya kepada keluarga, mulai tertekan. Ia mencintai Dian, tetapi ia juga tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang keluarganya. Ia mulai berubah, menjadi lebih pendiam dan mudah marah. Pertengkaran demi pertengkaran tak terhindarkan. Dian yang tidak pernah bertengkar dengan Jordan, kini harus menghadapi pertengkaran setiap hari. Kamu tidak mengerti, Dian. Kamu tidak tahu seberapa besar tekanan yang aku hadapi, teriak Jordan suatu malam. Dian, yang hatinya hancur, hanya bisa menangis. Lalu, apakah kamu akan mencampakkan aku? Apakah kamu akan membiarkan mereka menghancurkan kita? Cinta mereka yang dulu terasa begitu kuat, kini mulai rapuh diterpa badai yang tak berkesudahan. Kata-kata kasar dan air mata menjadi santapan sehari-hari. Jordan, yang merasa terjepit, semakin menarik diri dari Dian. Ia mulai jarang pulang, memilih menginap di hotel atau kantornya. Dian merasa sendirian, terisolasi, di negeri orang yang asing, kini tanpa perlindungan Jordan. Ia menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk melawan dinding status sosial dan ekspektasi keluarga yang begitu kokoh. Mimpi yang ia bangun perlahan runtuh, digantikan oleh kenyataan pahit yang tidak pernah ia duga. Perpisahan yang menyakitkan, ketegangan di antara Dian dan Jordan mencapai puncaknya. Setiap hari terasa seperti berada di medan perang emosional, di mana setiap kata bisa menjadi pemicu pertengkaran baru. Perdebatan sengit tentang keluarga, uang, dan masa depan menjadi menu utama dalam hubungan mereka. Jordan, yang terus-menerus ditekan oleh orang tuanya, semakin tertekan. Wajahnya yang dulu selalu tersenyum hangat, kini dipenuhi bayangan kelelahan dan keputusasaan. Ia berada di persimpangan jalan yang sulit, memilih cinta sejatinya, Dian, atau memilih keluarga yang memberinya segalanya. Suatu malam, setelah perdebatan yang panjang dan melelahkan, Jordan kembali ke apartemen mereka. Ia tidak menatap mata Dian. Ia hanya duduk di sofa, memijit pelipisnya, seolah-olah beban dunia berada di pundaknya. Dian, aku tidak bisa lagi, ucapnya, suaranya parau dan bergetar. Aku tidak bisa menahan semua ini. Ini terlalu berat. Dian, yang duduk di sampingnya, meraih tangannya dengan lembut. Apa maksudmu, Jordan? Kita bisa melewati ini bersama. Kita bisa. Jordan menarik tangannya dengan cepat. Ia berdiri, menjauh dari Dian, seolah-olah ada jarak tak terlihat yang memisahkan mereka. Dengan mata berkaca-kaca, ia menatap Dian dan mengucapkan kata-kata yang menghancurkan hati Dian menjadi serpihan kecil. Kita harus berpisah, Dian. Aku minta cerai. Mendengar kata-kata itu, dunia Dian terasa runtuh. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Jordan, sosok yang selama ini ia cintai, kini menjadi orang asing yang paling menyakitkan. Pernikahan mereka yang tidak terdaftar secara hukum di Amerika memudahkan proses perpisahan ini. Tidak ada pengadilan, tidak ada dokumen resmi yang harus diurus. Hanya ada surat nikah agama yang kini terasa tidak berharga. Dengan berat hati, dia mengemasi barang-barangnya. Ia tidak bisa lagi tinggal di apartemen itu, di tempat yang dipenuhi kenangan manis yang kini terasa pahit. Ia pindah ke sebuah kamar sewaan kecil, kembali hidup sendiri di negeri orang. 3 hari setelah perpisahan itu, Dian menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Ia hamil. Kabar ini seperti badai baru yang menerjangnya, namun kali ini, badai itu membawa serta setitik harapan. Ia tidak tahu harus bahagia atau sedih. Di satu sisi, ia akan menjadi seorang ibu. Di sisi lain, ia harus menjadi ibu tunggal di negeri yang asing, tanpa suami, tanpa keluarga. Perutnya masih rata, tetapi ia bisa merasakan detak jantung kecil di dalamnya. Ia tahu, ia tidak bisa menyembunyikan kabar ini dari Jordan. Dengan tangan yang gemetar, dia memberanikan diri menelepon Jordan. Mereka bertemu di sebuah taman yang tenang. Jordan, yang datang dengan wajah lelah, terkejut saat dia menyampaikan berita kehamilannya. Ia terdiam, tidak bisa berkata-kata. Jordan menatap perut Dian, seolah-olah ia bisa melihat anak mereka di dalamnya. Di momen itu, segala amarah dan kekecewaannya lenyap. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah dan cinta yang mendalam. Mereka berdua duduk di bangku taman, membahas masa depan anak mereka. Dian dengan tegas berkata bahwa ia akan membesarkan anak itu sendiri. Jordan, yang merasa bersalah dan tidak bisa membantah, akhirnya menyetujui.
Anak ini akan ikut denganmu, Dian, ucapnya dengan suara serak. Mereka berdua sepakat bahwa anak itu akan berada dalam asuhan Dian. Namun mereka tidak menyadari bahwa keputusan ini akan menjadi awal dari pertempuran yang jauh lebih besar. Sebuah kabar dan perjuangan. Keputusan Jordan dan Dian untuk membesarkan anak mereka bersama Dian tak ayal menimbulkan badai baru. Orang tua Jordan, yang mengetahui bahwa mereka akan memiliki cucu, segera mengubah taktik. Amarah mereka kini bercampur dengan obsesi. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa cucu kandung mereka, darah daging dari garis keturunan konglomerat, akan dibesarkan oleh seorang wanita yang mereka pandang rendah. Mereka merasa berhak penuh atas anak itu, dan mereka tidak akan membiarkan Dian memilikinya. Orang tua Jordan, dengan segala kekuasaan dan kekayaan yang mereka miliki, mulai melancarkan serangan. Mereka menggunakan pengacara terbaik di Amerika untuk mengancam Dian. Mereka menelepon Dian setiap hari, tidak lagi dengan nada marah, tetapi dengan suara yang penuh tekanan. Mereka menawarkan uang dalam jumlah yang sangat besar, janji kehidupan mewah bagi Dian dan keluarganya di Indonesia, asalkan dia menyerahkan hak asuh anak mereka sepenuhnya. Kamu tidak punya apa-apa di sini, Dian, kata Ibu Jordan di telepon. Kami akan memastikan kamu kembali ke Indonesia dengan damai, dengan uang yang cukup untuk menghidupi keluargamu selamanya. Tinggalkan saja anak ini bersama kami. Kami akan menjaganya lebih baik dari yang kamu bisa. Dian, yang masih dalam masa kehamilan, merasa sangat tertekan. Ia tidak memiliki kekuatan finansial maupun dukungan hukum yang memadai untuk melawan keluarga Jordan. Uang yang ia kumpulkan selama ini hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari, bukan untuk menyewa pengacara mahal. Ia merasa sendirian, terisolasi. Jordan, yang berada di antara Dian dan orang tuanya, tidak bisa berbuat banyak. Ia mencoba menengahi, tetapi suaranya tenggelam di antara ancaman dan janji-janji ayahnya. Ia melihat penderitaan Dian, dan hatinya sakit, tetapi ia terlalu lemah untuk melawan kekuasaan keluarganya. Dian, meskipun ketakutan, tidak ingin menyerah begitu saja. Di dalam dirinya, ia merasakan naluri seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Ia berjuang sekuat tenaga, ingin anak itu berada dalam pelukannya. Ia menolak semua tawaran uang dari keluarga Jordan. Ia merasa, cinta dan kasih sayang seorang ibu tidak bisa dibeli dengan uang. Anakku adalah bagian dari diriku, pikirnya dalam hati. Aku tidak akan menyerahkannya. Ia mulai mencari bantuan hukum, pergi ke kantor-kantor pengacara yang memberikan konsultasi gratis, mencoba mencari celah untuk bisa mempertahankan hak asuhnya. Namun, setiap pintu yang ia ketuk seolah-olah tertutup. Setiap pengacara yang ia temui mengatakan hal yang sama. Melawan keluarga Jordan adalah hal yang hampir mustahil. Dengan bukti pernikahan yang tidak sah secara hukum, Dian berada di posisi yang sangat lemah. Ia tidak memiliki bukti legal yang kuat. Ia terus berjuang, tetapi ia merasa seperti seekor ikan kecil yang berusaha melawan gelombang raksasa. Ia tahu, perjuangan ini tidak akan mudah, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak yang masih ia kandung. Anak yang akan menjadi satu-satunya peninggalan dari cintanya yang telah hancur. Melepaskan ikatan, Dian melahirkan seorang putra yang tampan, dengan mata yang mengingatkannya pada Jordan dan senyum yang persis seperti miliknya. Nama anak itu, Malik, menjadi satu-satunya ikatan yang tersisa antara mereka. Dian mencintai Malik dengan segenap hatinya, membesarkannya dengan penuh kasih sayang di kamar sewaan kecilnya. Ia bekerja keras di sebuah toko kelontong, menabung setiap sen untuk memenuhi kebutuhan Malik. Namun, di balik kebahagiaannya sebagai ibu, tersembunyi bayangan menakutkan dari keluarga Jordan. Jordan, yang sesekali datang mengunjungi Malik, selalu terlihat murung. Ia melihat bagaimana dia merawat putra mereka dengan penuh cinta, dan hal itu membuatnya semakin merasa bersalah. Ia mencoba meyakinkan orang tuanya, tetapi mereka tidak bergeming. Malik adalah pewaris keluarga kita, Jordan. Dia harus dibesarkan dengan nama keluarga kita, dengan semua fasilitas yang pantas ia dapatkan. Dian tidak bisa memberikannya semua itu, ujar ayah Jordan dengan dingin. Tekanan itu semakin kuat seiring berjalannya waktu, seolah-olah mereka ingin mengikis mental Dian perlahan-lahan. Suatu hari, setelah Malik merayakan ulang tahun pertamanya, Jordan datang dengan wajah yang sangat serius. Dian, ucapnya dengan suara bergetar. Orang tuaku, mereka tidak akan berhenti. Mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan hak asuh Malik. Dia menatap Jordan, matanya dipenuhi ketakutan. Ia tahu Jordan tidak berbohong. Kekuatan keluarga Jordan terlalu besar untuk ia lawan. Ia tidak ingin Malik tumbuh di tengah pertempuran hukum yang pahit. Ia tidak ingin Malik menjadi korban dari perseteruan antara kedua orang tuanya. Setelah merenung selama berhari-hari, Dian akhirnya mencapai puncaknya.
Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki cukup kekuatan, baik secara finansial maupun emosional, untuk melawan keluarga Jordan. Dengan hati yang hancur, ia membuat keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ia merelakan anaknya diasuh oleh Jordan, dengan syarat Jordan harus berjanji untuk menjamin kehidupan anaknya dengan baik dan mengizinkan Dian untuk tetap berkomunikasi dengannya. Pada hari perpisahan, udara terasa berat. Dian memeluk Malik erat-erat, air matanya tak terbendung. Jagoan bunda, jaga diri baik-baik ya. Bunda akan selalu mencintaimu, bisiknya di telinga Malik. Malik, yang masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang terjadi, hanya tertawa polos, membelai wajah Dian dengan tangan mungilnya. Jordan, yang berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan pilu. Ia tahu, ia telah menyakiti Dian dengan cara yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki. Setelah Malik dibawa pergi oleh Jordan dan pengasuhnya, hati Dian terasa luluh lantak. Luka itu terasa begitu dalam, seolah-olah ada bagian dari jiwanya yang terenggut paksa. Dian tidak lagi memiliki alasan untuk tinggal di Amerika. Ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia, ke kampung halamannya, membawa serta luka hati dan trauma yang mendalam. Di bandara, ia menatap langit California untuk terakhir kalinya, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan kembali, suatu hari nanti, sebagai seorang ibu yang kuat dan mandiri. Di Indonesia, kehidupan Dian sangat terpuruk. Ia harus menghadapi kenyataan pahit, membayar hutang ayahnya yang menumpuk. Mentalnya hancur, dan ia hidup dalam kesulitan ekonomi yang luar biasa. Namun, di balik semua penderitaan itu, Dian tetap berusaha untuk bertahan. Ia memulai hidup baru, perlahan-lahan mencoba menyembuhkan luka hatinya. Ia tahu, di sana, di ujung dunia, putranya tumbuh besar, dan ia berharap suatu hari nanti, mereka bisa bertemu kembali. Pertemuan yang tak terduga. Tahun demi tahun berlalu, hampir 15 tahun sejak Dian meninggalkan California. Waktu telah mengubah segalanya, namun tidak dengan luka hati Dian. Ia menjalani hidupnya dengan kesendirian, trauma, dan tanpa menikah lagi. Ia tidak berani membuka hati untuk siapapun, takut akan patah hati yang sama. Di Tasikmalaya, ia membuka usaha kecil-kecilan, menjahit baju-baju sederhana. Ia bekerja keras untuk melunasi hutang ayahnya, dan setelah bertahun-tahun, ia berhasil. Ia telah menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Tetapi di dalam hatinya, ia selalu merasa ada bagian yang hilang. Sebuah lubang kosong yang hanya bisa diisi oleh kehadiran putranya, Malik. Suatu sore di tahun 2022, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan rumahnya yang kini telah lebih layak. Jantung Dian berdebar kencang. Ia tahu, mobil seperti itu tidak mungkin milik penduduk desa. Dari mobil itu, keluar seorang remaja laki-laki tampan, tinggi, dan berwibawa, yang usianya sekitar 14 tahun. Di sebelahnya, seorang wanita parubaya yang terlihat elegan dan berkelas. Meskipun waktu telah mengubah wajah mereka, Dian mengenali mereka dengan jelas. Remaja itu adalah Malik, putranya, dan wanita parubaya itu adalah mantan ibu mertuanya. Malik menatapnya, matanya memancarkan rasa ingin tahu dan kerinduan yang mendalam. Wajahnya begitu mirip dengan Jordan, tetapi matanya yang hitam legam dan tulus adalah warisan dari Dian. Dian merasa kakinya lemas, air mata mulai mengalir deras membasahi pipinya. Ia tidak menyangka hari ini akan datang. Hari di mana ia bisa melihat putranya lagi setelah bertahun-tahun. Mantan ibu mertuanya, yang kini terlihat lebih tua dan lebih lembut, berjalan mendekat. Matanya berkaca-kaca. Dian, ucapnya lirih. Maafkan kami. Selama ini, kami telah melakukan hal-hal yang tidak benar. Dian tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap putranya, ingin memeluknya, tetapi ia terlalu takut untuk mendekat. Mantan ibu mertuanya kemudian menyampaikan sebuah pesan yang membuat hati Dian bergetar. Dian, Jordan sedang sakit keras. Penyakitnya, penyakit yang parah. Ia ingin bertemu denganmu untuk yang terakhir kalinya. Ia memintaku untuk mencarimu dan membawa Malik bersamaku agar kamu percaya. Hati Dian terasa seperti dihantam palu. Jordan sakit? Setelah bertahun-tahun ia menanggung beban dan luka, ia tidak menyangka Jordan pun ternyata juga menderita. Semua kenangan pahit dan manis kembali berkelebat dalam pikirannya. Percintaan mereka, pernikahan rahasia mereka, perpisahan yang menyakitkan, dan hilangnya Malik. Semua kenangan itu bercampur aduk, membuat hatinya sakit dan sedih. Ia menatap Malik, yang berdiri di samping neneknya, menunggu jawaban. Ia melihat wajah putranya yang kini telah dewasa, dan ia tahu, ia harus pergi. Setelah berpikir sejenak, Dian mengangguk. Aku setuju, ucapnya, suaranya parau. Aku akan pergi menemui Jordan. Ia harus pergi, bukan hanya untuk Jordan, tetapi juga untuk dirinya sendiri,
untuk menutup luka yang selama ini ia bawa. Akhir dan awal yang baru. Dian kembali ke California, melintasi ribuan kilometer yang memisahkan dirinya dari masa lalu yang menyakitkan. Ia tiba di sebuah mansion megah, jauh berbeda dari apartemen sederhana yang pernah ia tinggali bersama Jordan. Di sana, ia disambut oleh mantan ibu mertuanya, yang kini tidak lagi memancarkan aura dingin, melainkan kehangatan dan penyesalan. Mereka berdua berjalan menuju sebuah kamar, di mana Jordan terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Wajah Jordan kini terlihat kurus dan pucat, tubuhnya terpasang banyak alat medis. Namun matanya masih memancarkan cinta yang sama seperti dulu saat mereka pertama kali bertemu. Dian duduk di sisi ranjang Jordan, menggenggam tangannya yang dingin. "Dian," bisik Jordan dengan suara parau. "Maafkan aku untuk segalanya." Dian hanya bisa menangis, menggelengkan kepalanya. "Jordan, kamu tidak perlu minta maaf. Yang penting, kamu ada di sini." Di depan Dian, Jordan mengungkapkan semua penyesalan yang ia rasakan. Ia menceritakan bagaimana setelah Dian pergi, ia hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia tidak pernah menikah lagi, tidak pernah bisa mencintai wanita lain. Ia terlalu sibuk dengan rasa bersalahnya, dengan rasa sakit karena telah kehilangan Dian dan menyakiti hatinya. Ia mengatakan bahwa ia telah mencoba mencarinya, tetapi keberadaan Dian seperti menghilang begitu saja. Ia menatap Dian dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu, aku sudah sangat menyakitimu. Tapi, sebelum aku pergi, aku ingin menanyakan satu hal padamu, maukah kamu menikah lagi denganku?" Permintaan itu mengejutkan Dian. Ia terdiam, pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, ia masih mencintai Jordan. Di sisi lain, luka di hatinya masih begitu dalam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Beri aku waktu, Jordan," ucapnya, suaranya parau. "Beri aku waktu untuk memikirkannya." Jordan mengangguk, tersenyum lemah. "Baiklah, aku akan menunggu." 2 minggu berlalu, dan Dian masih belum bisa membuat keputusan. Ia menghabiskan waktu bersama Malik, putranya, yang kini telah menjadi seorang remaja yang cerdas dan penuh kasih sayang. Malik menceritakan bagaimana ayahnya selalu menunjukkan foto Dian kepadanya, menceritakan betapa ibunya adalah wanita yang luar biasa. Hati Dian luluh. Ia menyadari, di balik semua kesalahan yang Jordan lakukan, ada cinta yang tulus dan tidak pernah padam. Di tengah-tengah ia ingin memberikan jawaban kepada Jordan, kabar duka datang. Jordan meninggal dunia. Hati Dian kembali hancur. Namun kali ini, ia tidak menyangka bahwa ada satu kejutan lagi yang menunggunya. Pengacara Jordan, yang telah menunggu Dian, menyerahkan sebuah surat wasiat. Dengan tangan gemetar, Dian membukanya. Jordan mewariskan seluruh kekayaannya, semua bisnis dan hartanya, kepada anaknya, Malik, dan juga kepada Dian. Ia menulis sebuah catatan khusus untuk Dian, di mana ia mengatakan, "Dian, aku tahu aku tidak bisa memperbaiki kesalahan masa lalu. Tapi, aku harap dengan ini, kamu bisa memiliki hidup yang layak, dan bisa memenuhi semua impianmu yang tertunda. Aku mencintaimu, dulu, sekarang, dan selamanya." Dian menangis. Air mata penyesalan dan kebahagiaan bercampur menjadi satu. Ia menangis karena ia tidak bisa memberikan jawaban, ya, kepada Jordan. Ia menangis karena ia menyadari, di balik semua penderitaan yang ia rasakan, ada cinta yang tulus yang tidak pernah padam. Kisah cintanya yang penuh liku akhirnya berakhir dengan pengakuan dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Dian, yang kini telah menjadi wanita kaya raya, tahu bahwa ia harus memulai hidup baru. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk putranya, dan untuk mengenang cinta Jordan yang tak terhingga. Saksikan banyak kisah nyata lainnya yang menginspirasi hidup kalian hanya di channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap babak dramatisnya.